Assalamualaikum anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Baik, Bu. Ada semua di Ada semua. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Ibu Ada itu cemen, merasa selalu bersemangat ketika masuk di kelas ini. Karena anak-anakku betul-betul bersemangat dan selalu ceria. Dan itu kita perlu apresiasi dengan tepuk tangan. Yuk kita bertepuk tangan. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, maminasay madeceng kapan narik toy pamulai mancaji ande cengeng narik toy pamulai poler ya di cengengnya maka situ mau tuh aselik. Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran Ananda, marilah kita membiasakan dengan kebaikan dengan berdoa bersama. Yuk, ketua kelasnya Inkan, Nak, silakan dipandu doanya, silakan. Baik Bu, terima kasih. Mari teman-teman sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kelakuan kita masing-masing. Semoga pelajaran hari ini mendapatkan berkah untuk kita semuanya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa bisa diakhiri. Terima kasih Bu Niar. Terima kasih Inkan, wah luar biasa hari ini ya Inkan ya, selalu segar, saya lihat selalu semangat. Nah anak-anak sekalian, karena kita selalu semangat, maka Ibu ingin melatih konsentrasi kalian. Ibu akan memberikan ice breaking untuk melatih konsentrasi. Nah, permainannya adalah kata Simon. Tetapi kita kan tidak mengetahui siapa Simon itu. Lalu kita akan mengubah Simon menjadi nama dari teman kalian yang kalian anggap populer di kelas ini. Ayo, coba ditebak satu orang nama yang paling populer di kelas ini siapa? Saya, Bu. Siapa? Astaga Wisnaini. Astaga, Bu. Faisal. Wisnaini, Bu. Wisnaini ya. Oke, Wisnaini kita izin dulu nih, Wisnaini. Boleh nggak kami pakai namanya ini, Nak? Dalam permainan. Boleh, Bu. Oke, baik. Kita mulai. Jadi instruksi permainannya adalah ketika misalnya ibu guru menyampaikan kata Wisnaini, maka kalian lakukan. Tetapi ketika instruksi yang ibu sampaikan tidak ada kata Wisnaininya, maka jangan dilakukan. Oke, kita mulai ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Kata Wisnaini, tepuk tangan. Kata Wisnaini, acungkan jarinya 1, 2. Masih belum fokus. Kita ulangi lagi. Kata Wisnaini, Siap. kata Wisnaini, garuk kepala. Kata Wisnaini, garuk lagi kepalanya. Ya, tepuk tangan. Oke, sudah fokus semua. Taruh tangan. Baik anak-anak sekalian, karena kita sudah fokus dan semangatnya masih tertahan sampai sekarang, Ibu memberikan hadiah di awal pembelajaran. Hadiahnya apa? Ibu akan menyanyikan sebuah lagu, sepenggal lagu, tetapi kalian ikut ya menyanyi. Iya, Bu. Ibu akan tampilkan di layar, di apa namanya, di papan tulis. Silakan kita ikuti yang bisa mengetahuinya. Oke, 1, 2, 3. Nareko baik. Nah, sudah menyanyi bersama. Saya ingin tanya dulu, tadi itu nyanyiin apa namanya yang tadi kita nyanyikan itu? Kalau tidak sadar. Elong Ogi, Bu Guru. Judulnya lagu Bugis, Bu. Bagus sekali. Lagu Bugis. Elong Ugi. Nah, inilah yang akan menjadi materi pembelajaran kita pada hari ini. Dan adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah setelah Ananda mempelajari pelajaran ini, materi ini, Ananda atau siswa dapat menjelaskan tentang hakikat dari Elong Ugi atau lagu Bugis. Terus tujuan pembelajaran yang kedua, siswa dapat menemukan perbedaan antara lagu Bugis lama dengan lagu Bugis sekarang, yang tentu banyak sekali permasalahan yang akan kalian gali sendiri berdasarkan tontonan video yang akan Ibu tayangkan nantinya. Oke, siap belajar? Ya, Bu. Oke, sebelum kita mulai, silahkan Ananda duduk berempat dengan teman kelompok yang telah kita bentuk. Karena kita ada 12 orang, jadi satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. Karena hanya 12, berarti ada 3 kelompok. Silakan duduk dengan teman kelompoknya. Iya, Bu. Sudah, Bu, sudah. Ya, baik. Oke, kita mulai. Silahkan simak tontonan video berikut. Video ini adalah video klip yang dibuat oleh temannya. Beliau sekarang sudah duduk di kelas 8. Beliau juga yang sudah merancangnya, mengcovernya lagu Bugis itu. Dan kita berharap dari tontonan video nanti yang Ibu putarkan, Ananda silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya.
temukan masalah-masalah yang ada di dalam tontonan itu, lalu diskusikan, kaitkan dengan pengalaman yang kalian dapatkan. Boleh kalian diskusikan mengenai teks Lontara yang terdapat dalam lagu itu, boleh terkait bagaimana lagu Bugis itu dan berdasarkan pengalaman kalian. Oke, kita siap ya nonton ya? Ya, Bu. Oke, baik. Kita mulai tontonannya. Taran, taran, taran. Kalian boleh ikut nyanyi sama-sama ya? Ya, Bu. Wah, seru-seru ini ya menyanyinya. Ya, menikmati sekali lagunya ya. Pasar ribut. Oke, nah sekarang karena kita sudah menonton tayangan tadi, tentu ada hal yang kita dapatkan, ada masalah-masalah yang kita dapatkan dari tontonan tadi. Siapa nih dari kelompok mana yang mau berkomentar duluan? Berdasarkan hasil diskusi dengan teman-teman kalian. Silakan acungkan tangan nak yang ingin berkomentar. Oke, ada Asri. Oke, silakan. Oh, kelompok 1, silakan Asri. Iya Bu, begini Bu, karena saya kan dari suku Jawa ya Bu, mohon maaf kalau dari tapi dari segi tulisan aksara Lontara ini saya tidak menemukan masalah apapun, tapi sejauh ini saya melihatnya tidak ada kesalahan tulis Bu. Terus saya pikir ternyata lagu Bugis itu enak didengar ya, saya sangat menikmati tadi sambil mengangkat tangan. Nah, tetapi saya heran Bu, kok kenapa banyak lagu Bugis yang tidak edukatif kita dengarkan saat ini. Ada yang viral sampai ke Jawa Bu, namanya judul lagunya itu Cidak-Cidak Geri. Oh iya, lagunya Cidak-Cidak Geri ya yang viral sampai Jawa ya. Sampai Jawa nak ya? Iya, sampai Jawa Bu. Oke, Nasri, terima kasih atas pendapatnya. Kita beri aplaus dulu nih untuk kelompok 1. Ya, jangan mau dikalah kelompok 2. Kelompok 2 mana nih perwakilan dari kelompok 2? Saya. Admin, ada Sultan, ada Alin. Ya, saya Bu, kelompok 2. Sultan, silakan. Oke, baik, terima kasih Bu. Jadi berdasarkan hasil diskusi bersama teman-teman kelompok kami menemukan 2 masalah dalam tayangan video itu Ibu. Yang pertama, kami sependapat dengan kelompok 1 yang disampaikan Bu Asri bahwa lagu Bugis dulu dan sekarang sudah berbeda. Lagu Bugis itu dulu, lagu Bugis dulu enaknya didengar, punya nilai pendidikan untuk kami para pelajar. Sekarang tidak mengandung pelajaran buat kami, betul-betul hanya untuk hiburan saja Ibu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya melihat ada kesalahan tulis dalam penulisan teks aksara Lontara pada lirik lagu yang harusnya lebih tapi tertulis lebih ya. Dan ada juga yang dinyanyikan natepu harusnya natepu ya. Nah itu Bu, itu yang saya temukan di penandaan taling dan epipetnya ya yang tampil dengan ke atas ya. Oke, Sultan sudah menemukan berdua masalah ya tadi dari kelompok 2. Oke, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2.
Ya, baik. Ananda sekalian, setelah kita mendiskusikan terkait dengan yang kalian dapatkan tadi, Ibu kan memberikan penguatan. Seperti apa sih dari masalah-masalah yang kalian temukan tadi? Seperti apa sebenarnya lagu Bugis itu? Karena lagu Bugis sekarang sudah banyak bergeser, nilai-nilai lagu Bugis dulu itu sudah banyak bergeser. Sehingga perlu untuk penanaman. Bagaimana bacaan ini? Oke, saya akan perlihatkan untuk tayangan. Ya, Bu. Fotonya ya. Nah, ketika kita berbicara tentang lagu Bugis, maka kita akan menjelaskan, mengetahui bahwa lagu Bugis itu adalah salah satu jenis karya sastra yang dimiliki oleh masyarakat Bugis. Dan masyarakat Bugis itu menggunakan lagu Bugis itu untuk menyampaikan pesan. Jadi bukan hanya untuk hiburan semata, tetapi adalah sebuah pesan. Riak kegunangan ni mapeletu papaseng. Papaseng aga ya roh. Papaseng udani, papaseng paparere, papaseng gurung, dan niar lain atau papaimeng. Jadi banyak sekali pesan-pesan yang disampaikan melalui lagu. Ketika orang tua kita dulu, ayah kita, ketika ingin menyatakan perasaan cintanya kepada ibu kita, mereka menggunakan lagu. Jadi tidak seperti sekarang, ketika misalnya kita menyukai seseorang, kita langsung mengatakan, Upojiki, I love you, saya suka sama kamu. Tidak seperti itu. Tetapi mereka menyampaikannya lewat lagu sambil makan capi. Itu orang Bugis dulu. Ada sebuah sepenggal kata cinta yang disampaikan orang tua kita seperti ini. Gelari wata majeko, andre atau menre, bali ulun na balewe. Gelari wata majeko itu adalah meng. Dalam tulisan lontaranya itu me. Terus andre atau menre, loka. Makanan khas orang Mandar ada loka, pisang. Ditulis dalam lontara, loka. Terus bali ulun na bale, lawan dari kepala ikan adalah iko. Jadi kalau disambung dalam huruf lontara, maka tertulis meloka iko. Artinya saya suka sama kamu. I love you. Upojiki. Jadi memang ada makna-makna. Termasuk juga makna-makna sindiran. Ketika ingin menyindir seseorang, tidak lagi langsung menyindir. Bayar utangmu. Tidak seperti itu. Tetapi mereka menyampaikannya lewat lagu atau lewat karya-karya sastra lainnya. Nah, bagaimanakah ciri khas atau yang membedakan dengan lagu Bugis sekarang dengan lagu Bugis dulu? Sebenarnya untuk lagu Bugis ini hanya satu, tetapi cirinya inilah yang sudah berbeda. Ciri inilah sudah yang dikesampingkan oleh para seniman kita sekarang ini. Nah, ada 3 ciri atau pembeda antara lagu Bugis lama dengan lagu Bugis sekarang. Yang pertama adalah ketika kita berbicara tentang lagu Bugis, maka kita akan menemukan hanya 3 baris dalam satu bait. Engke telu baris risik dia kupele. Terus yang kedua, ciri khas yang kedua, lagu Bugis itu hanya memiliki 8, 7, 6 suku kata. Arua, pitu, ene, lace ada. 8 suku kata pada baris pertama, 7 suku kata pada baris kedua, dan 6 pada baris ketiga. Dan itu konsisten. Terus yang ketiga, ciri khas yang ketiganya adalah engka ada makuling. Ada kata yang berulang pada baris terakhir di bait pertama, itu berulang lagi di baris pertama di bait kedua. Dan begitu seterusnya. Dan yang ketiga adalah mata tetap konsisten. Keseluruhan ciri ini itu konsisten dari awal sampai akhir. Nah, kita lihat nih contoh lagu ini. Wadai reko kongemapojiki. Ada yang tahu lagu apa itu? Siapa yang nyanyinya? Siapa Lagunya penyanyi? selfie, Lagunya Bu selfie, Bu Guru. Pasti sering dengarkan ya lagunya selfie. Oke, kita lihat ciri khas tadi. Kita sesuaikan dengan penjelasan Ibu tadi. Kita lihat polanya. Apakah sesuai dengan pola yang ciri lagu Bugis tadi? 8 suku kata? Tidak ya? Tidak. Ini terkesan tidak beraturan. Dan inilah yang membedakan dengan lagu Bugis dulu. Coba kita lihat ini Nawasabara ya. Ini polanya konsisten dari awal 8, 7, 6 suku kata. Ada baris bait pertama sampai terakhir. Dan ciri khas kedua ada kata yang berulang. Kata berulang kita bisa lihat pada warna biru ini nak. Ada kata berulang di baris terakhir pada bait pertama, lalu berulang di baris pertama di bait kedua. Begitu seterusnya. Nah, yang saya tandai kuning ini adalah spektrum. Spektrum itu adalah kata yang digunakan ketika dinyanyikan supaya lagu itu enak didengar, tetapi tidak masuk dalam hitungan atau bilangan pola suku kata itu. Jadi tidak masuk hitungan ini. Ketika kita hitung maka polanya seperti ini, ya. Nah, berdasarkan penjelasan Ibu ini, kira-kira ada yang ingin menyampaikan atau menyebutkan 2 contoh lagu Bugis lama yang kira-kira yang mempunyai pola seperti tadi dan lagu Bugis sekarang yang tidak? Saya, Bu. Saya, Bu. Oke, Kaisa.
Silakan, Nak. Halo, Bu, ada suara pesawat. Lewat dulu suara pesawat, Bu. Oh iya, silakan. Ada pesawat ya ternyata di rumah Faisal ya. Ternyata di atas rumahnya Faisal. Oke. Ya, Bu. Ya, saya silakan. sudah dengar, Bu. Saya sudah dengar. Jadi dua contoh ya, Bu. Lagu Iya. Bugis. Ya. Ada lagu Bugis contohnya, Bu, lagu Bugis dulu itu judulnya Ya Belale, Bu. Ada juga Indologo. Iya. Ada juga Bulu Alau Na Tempe. Oke. Oke, itu ada lagi ini nama Sabara Oke. Bulu Alona Tempe. Oke, kita buktikan apakah mempunyai 8-7 suku kata. Keluar masuk jaringanku. Bulu Alauna Tempe. 8 suku kata baris pertama. Made cengri congkongi. Alana te ya mak aja. 6 suku kata. Itu konsisten loh Naya sampai terakhir. Ya, Bu. Oke, baik. Kita sudah banyak nih membahas tentang lagu Bugis tadi. Nah, sekarang saya ingin mendengarkan pemaparan atau kesimpulan dari Ananda sekalian. Mungkin ada di antara kalian yang ingin menjelaskan kembali mulai dari pengertian elonggi itu sampai menentukan ciri-cirinya. Saya, Bu. Saya, Bu. Siapa itu? Saya, Bu. Oke. Dari kelompok 3, Bu. Oke, silakan ya kelompok 3 jangan lupa. Tadi kasih, kelompok Bu. 1, 2 sudah tampil ya. Iya, Bu. Saya lagi, Bu. Nanti saya iri, Bu. Jadi, Bu, kalau saya dengar tadi mengamuk nanti. Penjelasan Ibu tadi itu elonggi itu merupakan salah satu karya sastra yang dimiliki oleh masyarakat Bugis yang berfungsi untuk menyampaikan pesan seperti Bu bilang tadi, untuk mengungkapkan rasa atau cintanya orang. Terus di situ juga ada nasihat. Lagu Bugis itu mempunyai pola-pola tertentu seperti bersuku kata 8, 7, 6 dan lain-lainnya. Dan itu sifatnya konsisten dari awal sampai akhir. Begitu mungkin, Bu, yang saya dengar tadi, Bu. Luar biasa. Kita beri aplaus dulu untuk Robert. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih, Nak, Robert ya. Yang pertahankan prestasinya ini luar biasa, Nak, Robert. Nah, Ananda sekalian, kita sudah mendengarkan penguatan nih sebagai kesimpulan dari materi-materi yang telah Ibu sampaikan dan dari masalah yang kalian tentukan tadi dari di diskusi awal tadi. Nah, sekarang minggu depan kita akan membuat sebuah karya seperti yang tadi yang kalian lihat dalam tayangan video. Ada di antara kalian mau membuat karya seperti itu? Ada, Bu. Mau ikut berpartisipasi dan membuat karya seperti tadi? Nanti kita upload ke TikTok, Instagram. Siap, Bu. Siap, Bu. Kita akan bertemu kembali minggu depan. Pasti Ananda sekalian membawa handphone yang sudah menginstal aplikasi, terserah aplikasi apa, aplikasi editing, apakah itu CapCut. Kalau saya KineMaster, Bu. Oh, pakai KineMaster Faisal, ya luar biasa. Silakan pilih sesuai dengan aplikasi yang kalian kuasai. Kebetulan Ibu sudah minta izin sama kepala sekolah dengan Guru BK untuk mengizinkan kalian membawa HP minggu depan. Asalkan itu digunakan maksimal untuk pembelajaran bahasa daerah ya. Iya, Bu. Oke. Baik Ananda sekalian, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, saya ingin mendengarkan sebuah refleksi seperti kita lakukan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ada refleksi pembelajaran yang dilakukan oleh siswa. Oke, siapakah yang mau berefleksi minggu ini? Silakan acungkan tangannya menyampaikan refleksi. Oke, saya perlihatkan, saya share screen dulu untuk pertanyaan refleksinya. Ya, siapa yang mau berefleksi? Ada yang mau berefleksi? Saya, Bu. Sudah dari tadi angkat tangan, Bu. Oh, sudah terlihat di layar. Silakan Ingkana, ya silakan. Oke, terima kasih, Bu. Yang pertama tentang yang saya rasakan dari dari pembelajaran ini ya, Bu ya. Saya jujur di sini materi yang saya dapatkan ini cukup banyak. Yang pertama terkait dengan lagu Bugis ini tadi, yang sudah Ibu jelaskan tentang pola-pola lagu Bugis yang bersuku kata ada 8, 7, 6 suku kata, setiap baitnya ternyata menurut saya ini unik dan menarik, Bu. Dan saya tertarik untuk belajar lagu Bugis meskipun saya ini bukan dari asli suku Bugis, karena mengingat orang tua saya, bapak saya Belanda, ibu saya India, Bu. Jadi saya kan blasteran ini, Bu. Hebat ini. Iya. Boleh.
Iya, saya kan murid baru ya. Dua ini ternyata. Yang saya rasakan, ya saya pindahan. Saya jujur tidak tahu Bu, ini tulisannya apa tentang aksara lontara, ya Bu, aksara lontara ya Bu ya. Iya betul Nak Ingan. Tapi ketika saya mendengar dan juga melihat lagu, apalagi melihat teman sebangku saya ini, teman baru saya ini, Mas Faisal ini, jadi saya termotivasi gitu loh Bu, untuk belajar membaca lontara. Jadi sedikit ada yang saya tahu, saya sesuaikan pengucapannya, di mana lagunya sesuai dengan teksnya, seperti itu Bu. Oke. Nah, apa ini pelajaran apa saja yang dari materi ini yang saya peroleh adalah, wah ternyata Indonesia itu budayanya luar biasa ya Bu ya. Salah satunya dari pembelajaran bahasa daerah ini melalui lagu tadi, di mana setiap daerah itu memiliki aksaranya masing-masing. Ada yang aksara Jawa, ada aksara lontara juga, dan lain sebagainya. Nah, dari itu semuanya kok saya tiba-tiba merasa pengen atau memiliki cita-cita jadi seorang penulis Bu, utamanya lagu Bugis Bu, seperti itu. Karena ya, karena mengingat sekali lagi karena ibu saya berasal dari India, di mana-mana harus menyanyi ya Bu ya. Jadi saya, wah ini saya harus jadi penulis lagu ini. Keren ini kalau seumpama saya menulis lagu dengan menggunakan aksara lontara. Dan dari wawasan yang sudah saya dapatkan dari Ibu, semoga apa yang saya cita-citakan ini terkabul Bu. Terima kasih Bu. Amin. Oke, tepuk tangan dulu untuk bagus dikolaborasikan lagu luar Bugis biasa dengan India ya Bapak. Iya, dari India ternyata ya. Pantas hidungnya tadi agak tinggi sekali, Inkan. Ya, terima kasih Nak Inkan ya, sudah memberikan refleksi dan refleksinya luar biasa, dan ini kan menjadi penguatan lagi untuk kita bersama, terkhusus untuk anak-anak sekalian. Nah, sebagai penutup dari perjumpaan kita pada hari ini, baik kita akhiri dengan sebuah kebaikan seperti yang kita lakukan di awal. Kita melakukannya dengan kebaikan, dan baiknya kita tutup pula kebaikan itu di akhir pembelajaran. Semoga kebaikan di awal dan itu akan menjadi kebaikan pula di akhir. Oke, Nak Inkan, silahkan ditutup kembali pembelajaran kita dengan memimpin doa bersama. Ya. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Di pembelajaran ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih Buniar. Terima kasih Nak Inkan, luar biasa ya. Nah, saya tutup pula pertemuan kita hari ini dengan sebuah pantun untuk kita semua. Engkau tahu napo jiman repeleng, na semalundra namanya meng. Kodicoi siruntuk paimeng, makuni ropale ututu bereseleng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rahmaniar, luar biasa cara pemaparannya ini. Kalau begini gurunya tidak bosan karena anak belajarin pasti. Baik. Ya sampai 5 jam pelajaran ini Pak. Iya Bu, betul ini. Gurunya, ya. Saya juga sempat tadi menetes air mataku itu waktu Tanah Ogi Wanuaku itu. Saya kebetulan teringat ibu di kampung halaman kan sudah meninggal Bu. Jadi kebetulan waktu kuliah dulu saya bilang saya harus di Makassar ini bangun rumah dan sebagainya supaya kalau adik-adikku itu mau kuliah ada tempatnya di Makassar. Kebetulan saya dulu ini Bu nebeng-nebeng di teman, jadi prosesnya agak inilah. Jadi sempat itu meresapi sekali itu Tanah Ogi Wanuaku. Ya, silakan Bu Andi Rahmaniar untuk menyampaikan saran dan masukannya terkait dengan pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Rahmaniar. Oh iya, terima kasih banyak saya sebut Bu Rahmaniar. Selamat Andi Rahmaniar. Mudah-mudahan Bu Andi Padalian. Silakan Bu. Mudah-mudahan konsisten dalam artian tidak putus semangat dalam menjadi konsisten dalam ininya. Jadi dalam materi ini alhamdulillah untuk pembelajaran bahasa daerah. Cuma kita harapkan bahwa pembelajaran bahasa daerah ini bukan cuma didapatkan di kelas, tetapi tetap diajarkan di rumah masing-masing. Ya, tapi dulu kan dah.
sementara Sum dulu ya. Karena seperti kita ketahui bersama di Sulawesi Selatan saja ini ada 4 rumpun ya budaya yang masing-masing mempunyai bahasa sendiri-sendiri. Dan mengapa saya sangat terkesan waktu saya kuliah di Jawa ya, kenapa? Karena bahasa pengantarnya itu bahasa Jawa ya, jadi kita berusaha terus bagaimana caranya kita mengetahui, paling tidak paham tentang apa yang diucapkan teman, kita tidak dijual. Nah sekarang di Sulawesi Selatan ini seperti yang katakan tadi 4 rumpun bahasa, sehingga anak-anak ya, anak saya di rumah karena saya orang Mandar, suami saya orang Bugis, itu mereka bingung mau baca. Untungnya ada bahasa Indonesia ya. Ada anggapan sebagian orang di daerah bahwa kalau anak-anaknya berbahasa daerah itu kampungan, padahal itu adalah suatu trik untuk memperkokoh atau untuk melestarikan budaya daerah itu tadi, utamanya bahasa daerah ya. Dan saya juga berusaha terus bagaimana caranya agar anak-anak itu bisa berbahasa daerah, apakah dia bahasa daerah Bugis ataupun Mandar, yang jelas tidak hilang identitas bahasanya. Jadi saya harap seperti itu adik-adik sekalian ya, Bapak Ibu yang peserta PPG ini, bagaimana caranya mengajarkan bahasa daerah ini kepada anak-anak, bukan cuma di sekolah saja ya, seperti itu barangkali Pak Naston.